Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Mulyani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan topik layanan Stop Bullying, Mari Bersahabat pada siswa SMP Negeri 9 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dari Raja memimpin doanya, silakan. Mari kita berdoa. Hari ini semuanya sudah berhadir? Oke, di sini saling mengenal satu sama lain? Sudah saling mengenal ya. Jadi karena sudah saling mengenal, maka kita perkenalannya menyebutkan nama dan hobi masing-masing. Nah, kita mulai dari sebelah kanan ibu, boleh? Kanan yang mana? Kalau ibu dari ibu kanan? Oke, dari Raja. Silakan berdiri. Ya, nama saya Abdul Raja. Saya sangat ini kemas. Akan kalau saya hati jalan, tapi saya balik. Dari satu yang kasih kalau saya pada hasil misalnya bisa kita terima kasih Katrin perkenalkan dengan dari video kami hobi saya terima kasih Josta perkenalkan nama saya bisa Ya, semuanya saling berkenalan dan sudah tahu hobi masing-masing ya. Ya, selanjutnya hari ini kita akan melakukan materi kegiatan bimbingan klasikal dengan topik Stop Bullying, Mari Bersahabat. Ya. Sebelumnya akan kita persepsi dulu. Ya, jadi persepsinya dalam pergaulan di sekolah itu sering kita jumpai perilaku anak yang suka menipu ya, memukul, mengintimidasi, memangkas ya atau meminta uang, memfitnah dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan anak-anak yang menjadi korbannya karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan anak yang menjadi korban bullying ya. Sekarang tujuan dari kegiatan bimbingan kali ini, yang pertama adalah tujuan umum, peserta didik mampu meningkatkan kesadaran anti bullying. Dan tujuan khusus yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis perilaku bullying. Yang kedua, peserta didik mampu menampilkan perilaku kesadaran anti bullying. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan perilaku kesadaran anti bullying. Kita ice breaking dulu ya. Jadi untuk ice breaking kita menggunakan hitungan ya. Jadi yang membedakan adalah biasanya kalau kita berhitung dengan menggunakan jari, kita biasanya kalau satu ini menggunakan telunjuk. Nah sekarang kita ubah posisinya, telunjuk kelingking kita jadikan angka 1 ya. Terus itu duanya jari manis dan jari tengah. Jari manis dan jari tengah. Terus 3, 4, 5. Nah sekarang kita lakukan dengan cepat selama 3 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 3 kali seperti itu dengan cepat. Baru sisanya kita kombinasikan ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, kita hitung selama 3 kali. 3 kali 5 gitu ya. Kita berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
5. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kita kombinasikan. Kita lihat dari sini. Tadi sudah ya, terhitung 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, sekarang kombinasi. Oke, kita mulai. Siap? Ya. Ibu sebutkan. 1, 5, 2, 4, 3, 5. 1, 4, 2, 3, 1, 5. 4, 2, 5, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini juga salah satu melatih konsentrasi kita. Sekarang selanjutnya adalah bimbingan kelompok. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok. Sudah pernah ikut bimbingan sebelumnya? Sudah ya? Oke. Kemarin sudah pernah. Nah, mungkin Ibu akan mempertegas saja apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, jadi ada permasalahan di kelompok itu diceritakan dalam kegiatan bimbingan maupun konseling. Nah, terus dari Prayitno dan Amti, ya, itu juga menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Selanjutnya, asas dalam bimbingan kelompok. Mungkin sudah tahu semua ya, asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang diceritakan di dalam bimbingan ataupun konseling kelompok ataupun individu itu menjadi rahasia. Oke ya. Terus yang kedua adalah asas keterbukaan. Harapan Ibu dalam setiap kegiatan kita baik itu bimbingan ataupun konseling ada keterbukaan, mendengarkan pendapat ataupun berpendapat satu sama lain dan menceritakan permasalahannya satu sama lain ya. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Harapan Ibu juga kegiatan ini tidak ada paksaan apapun ya, artinya kalian datang secara sukarela baik itu dalam bentuk datang sendiri ataupun dalam bentuk pengambilan ya. Dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Jadi segala sesuatu dalam bimbingan kelompok diharapkan menaati segala aturan yang berlaku. Oke, sudah siap? Siap. Sekarang ini pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, Ibu mau tanya dulu dengan kalian. Apakah kalian sering melihat adanya tindakan bullying di sekitar kalian? Ada. Kapan dan di mana? Boleh cerita salah satunya. Kira-kira di kelas atau misalkan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Kira-kira boleh diceritakan pernah nggak melihat suatu kejadian bullying baik itu verbal ataupun fisik ya? Boleh diceritakan, Ibu yakin pasti ada pengalaman-pengalaman yang pernah kalian temukan. Oke? Kita sendiri ada dari kelas yang masuk. Nah, si ada kelasnya mulai bercandaan gitu sampai ada tindakan di kelas si orang ini di smackdown gitu sampai pinggang dia itu tahu kejadiannya, iya. pinggang dia sampai lutut sampai dia lutut kena juga. Iya. Kemudian acting aja Bu. Iya. Karena dia sering ke kelas sebelah ya, karena mungkin dia punya temannya di kelas yang sebelah gitu ya. Terus datang gitu. Ya karena si bercanda aja si aja. Karena dia ini sebesar ini ada teman di kelas sebelahnya ya. Akhirnya dia cari teman di sebelah, ternyata bercandanya berlebihan ya. Yang menyebabkan temannya malah terluka. Oke, itu kalau itu sih sebenarnya setahu Ibu bukan pembulian ya, cuma mungkin bercanda yang berlebihan. Nah, tapi bercanda berlebihan pun bisa jadi bullying ya, akhirnya bisa terindikasi adanya bullying di sana juga. Cuman mungkin untuk bercandanya lebih dikurangi aja gitu maksudnya ya. Kira-kira bullying apa yang sering kalian lihat? Verbal ya. Oke, itu paling sering Ibu lihat kalau di lingkungan kita. Kalau fisik kayaknya sebenarnya tidak ada. Ya, apalagi merundung dalam bentuk kekerasan itu tidak ada. Tapi kalau sesambatan, mengurungin, apalagi nama orang tua itu Ibu sering banget mendengar lah. Ya.
Oke, selanjutnya. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan apabila melihat tindakan bullying tersebut terjadi di sekitar kalian? Kira-kira apa yang dapat kalian lakukan? Misalkan tadi kan bullying yang sering terjadi verbal. Kalau kalian melihat teman membuli teman yang lain, kalian yang sebagai saksi apa yang akan dapat kalian? Itu aja. Ditegur. Kalau dia sengaja, Iya, betul ya. Jadi kita punya kesadaran di situ tentang anti bullying ya. Artinya hal kecil yang bisa kita lakukan adalah menegur. Menegur ya, walaupun ia pasti kadang mendahari juga dipadahinya kita alay lah, atau misalkan cepu lah atau apa gitu, tapi yang jelas kita sudah memiliki tindakan kesadaran anti bullying. Itu hal kecil tapi bisa jadi berdampak besar ya. Nah, ini pengertian bullying ya. Sedikit Ibu jelaskan. Bullying itu adalah suatu tindakan menyakiti dari seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang dilakukan lebih dari sekali. Bullying ini bisa berwujud tindakan fisik maupun psikis ya. Kalau fisik itu seperti apa? Memukul, menendang ya kan, yang menyebabkan luka. Tapi kalau psikis itu apa? Contohnya? Yang kalian tahu kalau dalam bentuk psikis itu luka dulu loh nak. Jadi tidak hanya seperti fisik kan luka kelihatan. Kalau psikis juga bisa terluka tapi tidak terlihat. Contohnya apa? Perasaan. Seperti apa? Kalau kita dalam kegiatan di kelas itu, kalau anak-anak yang dibully secara psikis itu seperti apa? Yang kalian tahu? Salah satu contohnya adalah pengucilan. Tahu pengucilan? Tahu. Ada di kawan ini. Nah, ini jenis-jenis bullying, Ibu jelaskan. Jenis bullying itu ada verbal, mungkin kalian sudah tahu ya, verbal itu secara kata-kata ya. Terus fisik ya, dalam memukul, menendang gitu kan. Nah, ini yang relasional ini yang seperti dijelaskan tadi, yaitu pengucilan ya, artinya menjauhi dari lingkungan sosial. Nah, terus yang terakhir ini yang sering juga terjadi, Ibu yakin pasti ada nih, elektronik atau cyber. Biasanya itu di media sosial itu sering terjadi pembulian. Di sebuah perilaku bullying, yang pertama terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Terus yang kedua itu balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, perasaan ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai yang diharapkan. Yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Dan yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Bila terjadi perilaku bullying ini dampaknya luar biasa, seperti cedera, ini yang fisik ya, cedera, terluka, sakit dan sebagainya. Terus kalau psikis seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya. Terus pergaulan sosial seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, tertutup, terus juga sampai pada terganggu konsentrasi belajar, nilainya jelek, ya, terus lupa mengerjakan tugas sampai menurun ranking dan tidak nyaman. Anti bullying, nah ini pengertiannya adalah kecenderungan seseorang untuk mencurahkan perhatiannya secara penuh untuk tidak melakukan tindakan menyakiti dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi itu bisa dengan sekarang kita akan kegiatan role play ya. Jadi kegiatan role play ini yang pertama adalah menampilkan perilaku kesadaran anti bullying, terus yang kedua adalah mendemonstrasikan perilaku anti bullying dengan teknik role play. Untuk sinopsis cerita, jadi Ibu ceritakan dulu ya. Andi merupakan anak yang introvert yang menjadi korban bullying teman-temannya di sekolah. Di saat semua teman-temannya justru mengucilkan dia dan orang tuanya pun sering bertengkar, yang menyebabkan dia menjadi anak yang pendiam dan suka menyendiri. Andi justru memiliki sebuah kamera pemberian orang tuanya saat ulang tahun. Kamera tersebut merupakan satu-satunya teman yang dia punya. Dia sering merekam dirinya dan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari menggunakan kamera tersebut. Suatu hari Andi berjalan menuju sekolahnya dan sesampainya di sekolah, dia tidak sengaja melihat Clara yang sedang berjalan. Clara merupakan perempuan yang disukai Andi sejak lama.
Namun karena perasaan minder yang dimiliki Andi mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Clara. Sambil mengamera Clara, tiba-tiba Dustin dan teman-temannya muncul di depan kameranya dan menutupi pandangan kamera. Dustin orang yang sering membuli Andi. Dustin menyadari hal tersebut lalu merebut kamera tersebut dari tangan Andi. Andi mencoba mengambil kembali kamera tersebut, namun Andi tidak sanggup melawannya. Dustin dan teman-temannya melihat apa saja yang direkamnya dan melihat bahwa Clara yang sedang direkamnya. Lalu memanggil Clara yang memang berada tak jauh dari sana. Clara menghampiri dan setelah melihat rekamannya itu, Clara dengan muka sinis lalu menyuruh Andi untuk menghapusnya dan mengatakan dengan panggilan hidung belang. Cerita beralih pada saat pulang sekolah. Andi kembali merekam sekeliling dan berbicara di depan kamera. Dan tiba-tiba Andi bertemu kembali dengan Dustin dan teman-temannya dan kembali merebut kamera milik Andi. Dan Dustin meniru kebiasaan Andi yang suka merekam dirinya sendiri. Sementara Dustin mengolok-olok dengan meniru gaya Andi yang merekam, teman-teman lain sedang memukuli Andi. Nah, tiba-tiba dia yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi dan melerai Dustin dan teman-temannya yang sedang melakukan perundungan. Dan dia mengancam Dustin dan teman-temannya apabila masih melakukan hal seperti ini, maka dia tidak segan-segan untuk melaporkan kepada yang berwenang. Rian pun membantu Andi yang tadi dipukuli dan membantunya berdiri. Rian pun memberitahu kepada Andi bahwa apabila ada yang membulinya, jangan diam dan segera melawan atau melaporkan tindakan tersebut kepada yang berwenang seperti kepala sekolah, guru, dan yang berwenang lainnya. Nah, itu sedikit sinopsis cerita. Oke, sekarang kita akan memilih partisipan. Kira-kira yang menjadi Andi siapa? Bisa jadi foto videonya siapa, yang jadi videonya siapa? Kira-kira siapa yang mau jadi Andi dulu? Raja. Oke. Tapi karena ini yang jadi berarti yang jadi saksi itu laki-laki juga ya, berarti yang membulinya perempuan nih ceritanya. Oke. Ya. Jadi Rajab jadi Andi ya. Oke, yang lainnya terus yang jadi saksi tadi Rian. Oke, berarti yang lain itu ceritanya dua orang berarti yang membuli ya. Terus satunya Clara. Oke, yang jadi Clara siapa? Kalau Dustin jadi aja ceritanya namanya perempuan ya. Siva aja misalkan. Clara. Oke, Clara yang jadi Clara itu Catherine. Terus jadi Andi itu Raja. Terus yang jadi Rian itu Kavi. Terus Desta sama Nisa itu iya pembulinya. Oke, siap. Nah, sekarang kita atur settingnya. Nanti kita di dalam ruangan saja. Nanti kita atur posisinya di mana untuk kegiatan yang scene ya, scene maksudnya itu scene satunya yang cerita awal tentang Clara tadi. Terus cerita scene 2-nya adalah cerita yang pertemuan ya, bertemu di pulang sekolah tadi ya. Jadi ada yang kita. Oke, sudah. Untuk observer mungkin kita semua jadi observer saja. Jadi kita evaluasi karena kita tidak ada observer. Jadi observernya diri kita yang memainkan saja ya. Kamu ngapain? Kok video-video Clara? Clara, sini deh. Kenapa? Coba kamu lihat dia video-video kamu. Cih, dasar belang. Kamu ngapain kayak gitu video-video? Kenapa Ya cowok? banget deh. Ih, nggak bagus banget. Stop. Kalian ngapain kalian? Ngapain ya? Wah, kalian ini parah, kalian ngebully orang. Kalian gak boleh kayak gitu. Kalau kalian masih ganggu dia, kalian saya kasih tahu ke guru BK kalau kalian ngebully dia. Udah. Kamu kalau dibully orang jangan diam-diam aja. Harusnya kamu lapor ke guru atau ke orang yang bisa bantu kamu. Oke, tadi kita sudah melakukan pemerangan ya. Sekarang kita lakukan diskusi dan evaluasi. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian mengenai perilaku Andi tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapatnya?
saya perilaku Andi tersebut terlalu pendiam dan terlalu takut untuk melawan orang yang membunuh. Oh iya betul ya. Yang terlalu pendiam dan takut. Terus apa yang harus dilakukan oleh Andi jika terjadi perundungan pada dirinya? Aku melapor kepada yang berwenang atau kepada teman-temannya ataupun orang di sekitarnya, guru yang telah dipercaya. Oh iya betul ya. Melaporkan kepada yang berwenang, baik itu guru atau kepala sekolah ya, atau yang mungkin bisa dipercaya, baik itu teman sejawat ataupun orang lain, orang yang lebih kuat misalkan. Nah terus yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai si Dasvin atau siapa tadi yang memerankan peran ya? Nah yang si pembulinya kira-kira bagaimana pendapat kalian mengenai yang si pembuli ini? Apakah perilakunya patut dicontoh? Tidak ya. Artinya apa yang dilakukan Dasvin ini tidak patut untuk dicontoh ya, karena yang dilakukannya adalah perundungan atau pembulian yang menyebabkan dampak bagi si korban. Oke. Terus yang ketiga, bagaimana pendapatmu mengenai si Rian yang tadi diperankan oleh Kapi? Bagaimana pendapatmu? Bagus ya. Terus yang lain? Bagaimana pendapatnya? Apakah bagus Bu, tapi mungkin harusnya bisa lebih tegas lagi misalkan, atau dia lebih bisa lagi melindungi temannya misalkan. Ada yang berpendapat? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dari ketiga peran tadi ya, baik dari Andi sebagai korban, terus juga sebagai pelaku ya, dan teman-temannya itu maupun si Rian tadi, sikap mana yang perlu dicontoh dan ditiru? Sikap Rian, apa alasannya? Dia suka membantu teman dan guru. Ya, membantu teman dia dulu. Yang lain? Ada? Tidak ada. Oke, mungkin sikap Rian perlu dicontoh ya, karena itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kesadaran anti bullying ya. Jadi kalau kita melihat orang lain dirundung, kita tidak diam. Itu salah satu hal yang perlu kita contoh ya. Sama seperti kalian kalau melihat teman di kelas atau dimanapun ya, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah ada perundungan, jangan diam. Bukan berarti juga kalian melerai. Kalau misalkan orangnya lebih jago, misalkan lebih seperti apa Yola preman gitu, terus kalian melerai takutnya terluka. Nah lebih baik kalian laporkan kepada yang berwenang kalau kalian tidak bisa melerai. Tapi kalau kalian bisa melerai dan menasihati, itu juga lebih baik ya. Nah seperti itu. Jadi artinya tidak diam lah. Tanggapan dan masukan dari masing-masing anggota yang mengamati mengenai peran yang dilakukan tadi, misalkan ekspresinya apakah sudah pas, apakah kurang maksimal, gimana kira-kira, boleh memberikan pendapatnya? Sudah pas. Oke, atau adakah teman yang misalkan dianggap ini kayaknya perlu lebih lagi deh ekspresinya, ayo boleh berpendapat yang lain? Nggak apa-apa, kita saling memberi masukan. Jadi nanti kalau ada kegiatan role play lagi, baik itu bersama ibu ataupun dengan guru lain, kalian bisa lebih menunjukkan ekspresinya ya. Oke, untuk ibu sih berpendapat sudah bagus semua ya, ekspresinya sudah dapat. Dan mungkin juga mungkin sedikit gugup saja karena tidak terbiasa ya. Tapi kalau sudah terbiasa, mungkin ala pada artis biasanya ya. Oke. Nah ini tidak usah ya, karena kita sudah ada pembahasan. Ini sedikit menjelaskan 5 langkah jika dibully. Nah yang pertama, jika dibully kalian harus tetap menjadi percaya diri ya, dan hadapi tindakan bullying itu dengan berani. Terus yang kedua adalah simpan semua bukti yang bisa kamu laporkan kepada penegak hukum. Contoh, misalnya kamu terluka, lukanya itu bisa kamu potret, foto. Kalau misalnya ada rusak barang kamu, bisa kamu simpan sebagai bukti bahwa kamu dibully gitu.
dilakukan pengumuman jadi dibully gitu kan. Terus yang ketiga, berbicara dan laporkan, jangan diam artinya ya. Yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Dan yang kelima, tetap berpikir positif. Oke. Ini pencegahannya. Artinya ketika kalian melihat pembulian, apa yang dapat kalian lakukan? Yang pertama adalah jangan diam. Yang kedua, cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Ya. Yang keempat, bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. Yang kelima itu laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying seperti kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, penegak hukum, dan sebagainya. Oke, kita refleksi. Nah, ini kegiatan refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik role play ini? Senang. Adakah perasaan capek atau misalkan bosan? Tidak Tidak ada. Alhamdulillah ya. Artinya ada perasaan senang ya. Oke, apa hikmah yang bisa kita petik dari kegiatan hari ini? Apa tadi? Oh, dilarang membuli. Oke, yang lain? Iya betul. Yang lainnya? Yang sesuai topik kita tadi apa? Apa? Stop bullying ya. Oke, dan terus juga yang bisa kita dapat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran bullying dengan menolong dan membantu orang yang dibully. Oke. Ini nanti penyampaian materi dan kegiatan berikutnya ya. Nanti ceritanya nanti akan ada kegiatan lanjutan bimbingan kelompok lagi dengan teknik yang berbeda lagi ya. Oke. Sekarang pengisian lembar evaluasi. Sebentar, gue mau ngambil pengisian lembar evaluasi. Ini ada lembar evaluasi, jadi silahkan kalian mengisi lembar evaluasi ya. Ada yang bawa pulpen? Ya. Oke, boleh estafet teman. Yang tidak bawa pulpen siapa? Kalau itu nggak bisa nanti pakai yang ini ya. Silahkan diisi dulu. Kelas yang sekarang ya. Rekam jalan. Kalau sudah kumpulkan. Tanda tangannya sudah. Oke. Setelah mengisi lembar evaluasi ini, maka kegiatan bimbingan kelompok kita berakhir ya. Terima kasih atas kehadirannya dan apresiasi sekali kehadiran kalian di sini. Insya Allah kita akan ada kegiatan lanjutan nanti ya. Nanti akan segera dibuka lagi. Dan buat ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.